Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Luas TV di mana saja Anda berada, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah kita masih berada di hari-hari yang mulia, di bulan yang termulia, bulan yang penuh dengan keberkahan, di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Hari ini kita sudah masuk di 14 Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki pertengahan dari bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Tentu saja ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa-apa yang telah kita amalkan diterima di sisi Allah, dan apa-apa yang khilaf, yang ada kekurangannya, Allah ampuni dan Allah sempurnakan. Dan harapan kita yang juga sangat besar, semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk hari-hari ke depan, hari-hari yang paling menentukan di pertengahan dan ujungnya nanti di bagian akhir ya dari bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa senantiasa istiqomah hingga akhir dari perjuangan ini. Hari ini 14 Ramadan, karena itu kita akan mengkaji beberapa ayat dari juz ke-14. Dan juz ke-14 bagaimana yang kita ketahui terdiri dari 2 surat saja. Yang juz ke-14 dalam Al-Quran terdiri dari 2 surat, dimulai dengan surat Al-Hijr, surat yang ke-15, 99 ayat, dan surat An-Nahl, surat An-Nahl, surat yang ke-16 yang berisikan 128 ayat. Dan surat Al-Hijr relatif lebih singkat, jauh lebih singkat dibandingkan surat An-Nahl yang ayatnya cukup panjang dan juga memiliki jumlah ayat yang lebih banyak. Dalam kesempatan hari ini kami akan memilihkan untuk kita semuanya ayat-ayat dalam juz ke-14 dari surat Al-Hijr, dari surat ke-15 di ayat ke-45 sampai 48. Dan ayat ke-45 sampai ayat ke-48 ini menerangkan kepada kita beberapa keutamaan-keutamaan dan balasan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan kita tahu di antara tujuan yang paling mulia dan sebab terutama disyariatkannya ibadah puasa adalah untuk menuju derajat ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ibadah puasa ini pada orang-orang sebelum kalian, dan tujuan utamanya adalah agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tujuan utama dari seluruh macam ibadah yang Allah perintahkan kepadanya, kepada hamba-hambanya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai seluruh manusia, sembahlah hanya kepada Rabb kalian, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Dan tujuan ibadah adalah bertakwa. Kita diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah, dan tujuan utama ibadah adalah untuk meraih predikat ketakwaan. Begitu banyak keutamaan-keutamaan bagi orang yang bertakwa, baik keutamaan-keutamaan yang telah dirasakan sejak di dunia ini, keberkahan hidup, kemudahan urusan, rezeki yang didapatkan dari arah yang tidak disangka-sangka, dan pedoman hidup Furqan, dan juga keberkahan
di langit dan di bumi dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Namun tidak ada balasan yang jauh lebih mulia dan yang tertinggi melebihi balasan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa orang yang paling berhak memasuki surga Allah adalah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ayat-ayat yang kita akan baca ini salah satu di antara sekian ayat yang menjelaskan tentang bagaimana keberhakan orang-orang yang bertakwa untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga balasan ketika mereka telah masuk surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an di surat Al-Hijr ayat ke-45, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang bertakwa, muttaqin, akan berada pada surga fi jannat wa uyun, dan air atau sungai-sungai, mata air yang melimpah ruah yang mengalir di bawah kebun-kebun dan surga yang Allah sediakan bagi mereka. Udkhuluha bisalamin aminin. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan selamat dan penuh keamanan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Dan kami akan cabut, kata Allah, apa yang ada pada hati-hati mereka, min ghil, dari kedengkian, dari hasad dan kejengkelan, ikhwanan, yang ada pada hati-hati mereka terhadap saudara-saudara mereka. Ala sururim mutaqabilin. Dan mereka akan berada di atas dipan-dipan, sofa-sofa, tempat-tempat duduk, mutaqabilin, saling berhadap-hadapan di antara mereka. La yamassuhum fiha nasab. Mereka tidak akan lagi merasakan nasab, yaitu rasa capek. Wa ma hum minha bimukhrajin. Dan mereka tidak akan keluar selama-lamanya dari kenikmatan surga tersebut. Ayat ini di antara ayat-ayat yang sangat mulia tentang keutamaan orang-orang yang bertakwa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Dan ini Allah sebutkan setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang api neraka, ya. Di ayat-ayat sebelumnya Allah telah menyebutkan bagaimana godaan iblis dan bagaimana komitmen iblis untuk senantiasa menggoda hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana ngerinya neraka jahanam yang memiliki 7 pintu. Dan setelah itu Allah menyebutkan bagaimana nikmatnya dan bagaimana bahagianya orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Ini dalam istilah ahli tafsir atau dalam kaidah usul tafsir sebagai masani. Ya, masani. Masani artinya pasangan-pasangan. Dalam Al-Quran, ya, Allah menyebutkan salah satu sifat Al-Quran adalah masani. Artinya Allah menyebutkan pasangan-pasangan yang berkebalikan antara al-haq dan batil. Allah setelah menerangkan hak dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kadang setelahnya tentang kebatilan. Siapa pelaku kebatilan, siapa ahli batil, dan bagaimana jenis-jenis kebatilan. Atau kadang sebaliknya, disebut dahulu kebatilan lalu disebutkan al-haq. Dan juga Allah Subhanahu wa taala dalam bagian masani ini kadang menyebutkan tentang surga dan segala macam fasilitas yang ada di dalamnya dan siapa saja penduduknya. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang neraka dan siapa saja ahli neraka, penduduk neraka, dan sebab-sebab mereka masuk neraka dan apa yang akan mereka rasakan dari azab ketika mereka memasukinya. Waliyadzubillah. Atau juga kadang sebaliknya, disebutkan dahulu tentang neraka, lalu disebutkan setelah itu surga. Ini masani sebagai perbandingan agar kita mau berfikir, agar kita mau berakal. Mana yang kita pilih antara hak dan batil,
mana yang kita pilih antara kenikmatan surga ataukah kita memilih dahsyatnya neraka jahim, neraka jahanam yang akan menjilat atau apinya akan menjilat mereka-mereka yang memasukinya disebabkan dosa, kekufuran, kemaksiatan dan kefasikan serta kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat ini, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Dan ini penegasan ya sekali lagi bahwa orang yang paling berhak untuk memasuki surga Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Karena inilah derajat yang paling tinggi. Dan ayat yang semacam ini banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya di surat Ad-Dukhan ayat ke-51 Allah juga mengatakan, innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun. Ya, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan maqam, tempat kedudukan yang aman, yaitu berada di surga, di kebun-kebun dan di aliran sungai yang ada di surga. Di surat Az-Zariyat juga Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Di surat At-Tur Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan memasuki kebun-kebun surga dan kenikmatan yang kekal abadi. Di surat Al-Qamar Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa nahar. Sesungguhnya orang bertakwa akan memasuki kebun-kebun surga, surga dan sungai-sungai yang ada dalam surga. Dan Allah mengatakan di surat Al-Mursalat, innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Orang-orang bertakwa akan mendapatkan naungan-naungan fi dhilal wa uyun dan mata air yang mengalir di kebun-kebun tersebut. Dan sangat banyak ya Allah Subhanahu wa taala katakan tentang itu. Juga Allah mengatakan tentang surga, uiddat lil muttaqin. Allah juga mengatakan tilkal jannah nurisuha man min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba kami yang bertakwa kepada kami. Ini semua menunjukkan perlunya takwa. Dan inilah sebab hikmah kenapa kita diperintahkan memperbanyak ibadah kepada Allah agar kita bisa meraih ketakwaan itu. Maka di antara tujuan kita berpuasa dan di antara target utama kita memperbaiki kualitas puasa kita adalah untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa pada hakikatnya hanyalah wasilah sarana untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini innal muttaqina fi jannat wa uyun. Jannat adalah jamak dari jannah ya. Dan jannah dalam sisi bahasa diartikan sebagai bustan ya, sebagai kebun. Dan kata-kata jannah dalam Al-Qur'an kadang dimaknakan sebagai kebun, taman di antara fasilitas dari surga. Dan kadang juga jannah diartikan sebagai surga secara umum. Dan ini perlu kita fahami. Ya, makanya agar kita tidak menyangka atau tidak sampai salah faham. Lalu mengatakan bahwa kenikmatan surga hanyalah kebun-kebun saja, taman-taman saja. Dan mungkin sebagian orang tidak terlalu menyukai kebun dan taman ya. Kalau hari ini kita tanya orang ketika mau mengadakan perjalanan, mau mengadakan piknik, tamasya ya, traveling, mungkin ditanya mau kemana, di daerah wisata yang mana. Ada yang suka mungkin di pantai, ada yang suka di kebun ya, ada suka di pegunungan dan yang lain-lain. Maka jangan difahami surga itu hanya berisi kebun-kebun saja. Tapi kebun hanyalah satu bagian dari sekian banyak fasilitas dan hal yang menunjukkan keindahan surga itu sendiri. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan ketika kita mengartikan jannah yang ada dalam Al-Quran, sebaiknya kita tidak mengartikan sekedar sebagai kebun ataupun taman, walaupun itu makna asalnya. Agar jangan orang salah kaprah dan menyangka bahwa dalam surga itu yang ada hanyalah sekadar
kebun-kebun dan taman-taman. Walaupun kita perlu untuk mengatakan bahwa seandainya pun kita mengartikan sebagai kebun dan taman, maka jangan sampai kita samakan antara kebun di dunia dan kebun di surga. Ya, karena antara dunia dan akhirat, antara surga dan kenikmatan dunia hanya berkumpul padanya kesamaan nama atau peristilahan. Namun hakikatnya sungguh sangat berbeda. Ya, sungguh sangat berbeda. Kenikmatan-kenikmatan dunia hanyalah secuil dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan surga yang tidak bisa disifatkan. Ya, karena itu penamaan-penamaan dari kenikmatan surga itu hanyalah pendekatan untuk bisa kita tertarik, ya, untuk kita bisa termotivasi melakukan kebaikan untuk menujunya. Karena Nabi kita SAW telah menyimpulkan kenikmatan surga sebagai ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu adalah kenikmatan yang tidak pernah disaksikan keindahannya oleh mata kepala kita. Jadi kalau dikatakan kebun taman, silahkan Anda mencari taman dan kebun yang terindah di dunia ini. Jika Anda tercengang, Anda takjub, Anda terpesona dengan keindahannya, maka yakinlah keindahan surga jauh-jauh lebih daripada apa yang telah Anda saksikan. Karena keindahan surga, keindahan yang tidak pernah disaksikan dengan mata kepala kita. Wala uzunun sami'at, sebagaimana juga kenikmatan surga tidak pernah bisa didengarkan ceritanya dengan sekadar telinga-telinga kita. Hari ini, kalau kita mendapatkan informasi tentang keindahan sesuatu yang sangat membuat hati kita tertarik dengannya, maka kenikmatan surga jauh lebih dari itu. Atau sesuatu yang kita sangat senang terhibur dengan mendengarkannya, maka hiburan-hiburan yang ada di surga jauh lebih indah daripada apa yang telah kita dengarkan di dunia ini. Apatah lagi, sebagian manusia kadang menamakan suatu hiburan pada hakikatnya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan surga, hal yang didengar adalah hiburan-hiburan yang halal yang sangat indah, dan penggambaran tentang keindahannya tidak bisa dibahasakan oleh siapapun di dunia ini. Dan wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbetik pada benak seseorang. Jika ada seorang arsitektur yang paling mampu mengilustrasikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada di dunia ini, lalu dia mencoba memikirkan bagaimana puncak keindahan sebatas apa yang sampai pada akalnya, maka dia menggambarkan bagaimana indahnya satu pemandangan. Kita katakan surga jauh lebih dari itu, karena keindahannya tidak terjangkau pada akal dan benak seorang pun. Maka jemaah sekalian, sekali lagi kita katakan ya, bahwa seandainya pun kita mengartikan jannat dengan kebun, maka kebunnya adalah kebun-kebun yang sangat indah, tidak pernah seorang pun ketika duduk di dalamnya akan bosan untuk duduk dan untuk menikmati keindahannya. Wa uyun, dan air mata, ya, atau mata air, ya, mata air yang terus mengalir, sungai-sungai yang mengalir di bawah kebun-kebun tersebut. Ini juga ya suatu gambaran keindahannya, ya, karena kadang ada saja taman kebun yang minus air atau minus dari sungai yang mengalir di bawahnya. Di sini dikatakan selalu saja setelah disebutkan jannat ada saja tajri min tahtihal anhar, tajri min tahtihal anhar. Jadi uyun di sini diartikan dengan nahar, sungai-sungai yang mengalir, dan dibahasakan kadang dengan uyun untuk menjelaskan bahwa airnya tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti mengalir. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, udkhuluha, dikatakan kepada mereka. Ya, dan ini di antara panggilan-panggilan yang mengenakkan telinga-telinga penduduk surga. Ya, penduduk surga senantiasa akan mendengarkan panggilan-panggilan, sapaan-sapaan yang menenteramkan dan menyenangkan hati-hati mereka.
panggilan-panggilan dari para malaikat, bahkan kadang panggilan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang tidak pernah kita rasakan di dunia ini, ya, panggilan langsung yang datang dari malaikat-malaikat Allah atau bahkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sapaan yang mulia akan diperdengarkan kepada mereka-mereka ketika mereka telah memasuki surga Allah, dikatakan udkhuluha bisalam. Ai yuqalu lahum udkhulul jannah. Ada dua tafsiran dari firman Allah udkhuluha ini. Apakah ucapan ini sebelum mereka memasuki surga ataukah setelah mereka memasuki surga? Ada yang mengatakan ini sebelum mereka memasuki surga, mereka dipersilahkan untuk memasuki surga tersebut sebagai perizinan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan bahwa ini setelah mereka masuk surga. Lalu kenapa ada lagi perkataan masuklah padahal mereka telah masuk surga? Sebagian menafsirkan bahwa mereka dipersilahkan untuk memasuki sekian banyak tempat-tempat yang ada di surga. Silahkan masuk di sini, masuk di tempat yang lain, masuk silahkan Anda mengunjungi, berkeliling di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak tempat-tempat yang sangat indah. Silakan Anda memasukinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bisalamin, dengan penuh keselamatan. Penuh keselamatan dan Anda masukinya tanpa ada ancaman dan tidak ada sesuatu yang kalian khawatirkan. Dan ditakkid lagi, ditekankan lagi di di potongan ayat setelahnya, aminin, dengan penuh keamanan. Di antara tafsirannya minal mauti wal khuruji wal afat. Kalian akan aman dari kematian, ya, karena kadang orang di dunia ini sudah merasakan kebahagiaan, tapi hal yang mengkhawatirkan dirinya adalah jangan-jangan apa yang dia nikmati ini cuma sekejap saja. Ya, mungkin dia cuma menikmati berapa tahun saja, ya. Dia kadang menghabiskan waktunya membangun dunianya, lalu ternyata setelah selesai semua yang telah dia usahakan dari dunianya, dia hanya bisa menikmati keindahannya, kenyamanannya hanya beberapa tahun saja. Inilah yang paling dikhawatirkan oleh ahlu dunia. Adapun penduduk surga, mereka merasa aman karena mereka tidak akan lagi merasakan kematian. Ya, dalam hadis-hadis dikatakan dzubihal maut, ya, ada marhala, ada periode atau ada fase ketika akan masuk surga atau ketika orang berada di fase akhirat, disembelih kematian itu. Tidak ada lagi kematian setelahnya. Tidak untuk penduduk surga dan tidak juga untuk penduduk neraka. Ya, karenanya penduduk neraka pun akan terus merasakan, ya, siksa selama dia di sana dan tidak akan mati selama-lamanya, bagaimanapun kerasnya siksa yang dirasakan kepadanya. Waliyadzubillah. Penduduk surga, dia tidak akan pernah mati, dia akan terus menikmati dan merasa bahagia dengan fasilitas yang ada di surga. Karena itu aminin, aman dari kematian. Wal khuruj, dan juga aman dari keluar, ya, keluar dari surga tersebut. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan kepada kita berdasarkan dalil-dalil yang ada dan penjelasan para ulama kita, di antara perbedaan antara surga dan neraka, untuk penduduk surga, siapa yang telah memasukinya tidak akan keluar selama-lamanya. Adapun untuk penduduk neraka, maka terbagi dua. Bagi ahlul kufr wa ahlul syirk al-akbar, maka mereka tidak akan keluar selama-lamanya. Mereka tidak akan keluar selama-lamanya setelah mereka dijerumuskan, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlul maksiyah, ahlul fisq, orang-orang yang pendosa, yang banyak melakukan kemaksiatan dari kalangan orang-orang beriman, orang-orang Islam, namun mereka tetap bertauhid, ya, maka mereka akan disiksa dan dimasukkan ke dalam neraka jika Allah tidak mengampuninya, sebatas dengan waktu yang Allah tetapkan, dan suatu saat insya Allah mereka akan dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja
Ini setelah melalui siksa yang sangat keras, siksa yang sangat mengerikan di neraka tersebut. Waliyadzubillah. Karena itu seorang mukmin tidak pernah berharap untuk masuk ke dalam neraka sekejap pun, ya, sedikit pun. Adapun penduduk surga, ketika mereka telah masuk, tidak akan keluar selama-lamanya. Dan ini di antara makna aminin. Mereka aman dari kemungkinan untuk keluar. Ya, adapun kita di dunia ini, ketika kita kadang pergi satu tempat wisata, tempat yang sangat indah, maka akan ada masa berakhir. Ya, mungkin kita akan membooking untuk waktu-waktu tertentu 2 jam, atau bahkan mungkin 2 hari kadang, tapi ada saatnya kita harus meninggalkan tempat yang nyaman tersebut, tempat yang sangat menyejukkan tersebut, tempat yang sangat membahagiakan kita itu. Ada masanya kita harus meninggalkannya. Dan demikian pula tempat-tempat yang lain. Ya, kita sekolah, kita belajar, kita berada di satu tempat, kita satu kerja. Ada saja masa di mana kita harus meninggalkan tempat kita itu. Adapun di surga, begitu kita memasukinya, maka kita aman dari kemungkinan untuk keluar atau dikeluarkan. Wal afat, dan dia juga aman dari al-afat, dari semua penyakit-penyakit, semua wabah, semua musibah, ya, semua apa saja hal-hal yang mengkhawatirkannya, ya, dari hal-hal yang bisa merusak kesehatannya, mengancam kematiannya, atau apa saja yang bisa mengganggu ketentraman hidupnya selama berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia di surga, tidak ada lagi kata sakit, tidak ada lagi kata kematian, dan semua serba bahagia. Kehidupannya hanyalah antara satu kebahagiaan ke kebahagiaan berikutnya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan semuanya penuh dengan kebahagiaan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan selanjutnya, di antara nikmat yang Allah akan berikan kepada penduduk surga adalah dihilangkannya penyakit-penyakit hati yang mungkin kadang masih menjanggal sebagian, ya, kita, ya, atau yang mungkin masih tersimpan pada hati-hati sebagian kita terhadap saudara-saudaranya. Dan ini di antara nikmat, karena nikmat yang terbesar adalah nikmat ukhuwah. Nikmat ukhuwah adalah nikmat dunia dan akhirat. Ya, nikmat ukhuwah adalah nikmat dunia dan akhirat. Adapun nikmat nasab, kadang nikmatnya, ya, nikmat nasab itu hanya kadang dirasakan di dunia dan tidak didapatkan di akhirat. Adapun nikmat ukhuwah imaniyah itu akan terasa di dunia dan di akhirat kelak. Namun kadang dalam interaksi kita dengan saudara kita, kadang ada perasaan tidak enak, ya, ada perasaan kejengkelan, kedengkian, kemarahan, atau hal yang bisa menyebabkan hati kita menyimpan sesuatu pada saudara kita. Walaupun sejatinya seorang mukmin tidak boleh menyimpan sesuatu apapun pada saudara-saudaranya. Oleh karenanya Nabi kita SAW mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan dikatakan beriman yang sempurna seseorang hingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cinta untuk dirinya sendiri. Dan ini mengharuskan kepada kita untuk membenci bagi saudara kita apa yang kita benci pada diri kita sendiri. Tidak ada perasaan hasad, kedengkian, jengkel, atau penyakit-penyakit hati yang lain kita pendam, simpan untuk saudara kita. Dan kita tahu di antara manusia yang paling mulia yang pernah dicontohkan langsung dan ditunjuk langsung oleh Nabi kita SAW sebagai penduduk surga yang ternyata bukan ahli ibadah dan juga tidak terlalu memiliki kontribusi yang besar dalam perjuangan, namun dia telah dikatakan sebagai penduduk surga walaupun dia masih, ya, ada di dunia, menginjakkan kakinya di bumi, tapi langsung ditunjuk dan disebut oleh Nabi kita SAW sebagai penduduk surga adalah seorang sahabat yang tidak dikenal identitasnya, namun dia dikatakan seorang sahabat yang tidak memiliki penyakit hati sedikit pun terhadap saudaranya. Setiap hari, setiap malam sebelum tidur dia menghilangkan semua perasaan-perasaan yang tidak enak dengan terhadap saudara-saudaranya. Itulah calon-calon penghuni surga. Dan sebagian penduduk surga
mungkin di dunia masih menyimpan sesuatu terhadap saudaranya. Ini tentu saja ya bukan satu kesempurnaan. Namun yang terbaik tentu saja adalah yang bisa menghilangkan penyakit-penyakit tersebut. Di surga kelak akan disempurnakan. Di surga kelak semua perasaan-perasaan tidak enakan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebenarnya telah memberikan kepada kita satu doa yang sangat penting untuk terus kita ulang-ulangi agar hal-hal yang tidak enak terhadap saudara kita bisa kita hilangkan sejak sekarang. Ya Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Setelah Allah menyebutkan tentang kaum muhajirin, lalu Allah menyebutkan tentang kaum Ansor, Allah menyebutkan orang-orang yang datang setelah mereka, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosa mereka dan juga dosa saudara-saudara mereka, dan mereka mengatakan, ya Allah, jangan tinggalkan pada hati-hati kami, jangan jadikan pada hati-hati kami kedengkian, kejengkelan, kemarahan pada saudara-saudara kami sesama orang-orang beriman. Ini doa yang sangat penting, sangat baik untuk kita ulang-ulangi ketika ada perasaan tidak enakan terhadap saudara-saudara kita. Penduduk surga akan dihilangkan semua penyakit-penyakit yang tersisa. Oleh karenanya, boleh jadi ada di antara kita yang berselisih dengan saudaranya hari ini, nanti di hari kiamat kelak akan bersahabat, akan berteman. Boleh jadi ada persoalan-persoalan yang belum terselesaikan di dunia ini, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk semuanya dan mereka akan menjadi saudara-saudara yang saling berukhuwah dan tidak pernah lagi mereka mengingat dan mengungkit persoalan-persoalan yang pernah mereka alami sesama mereka ketika mereka berada di dunia. Boleh jadi hari ini kita kadang berselisih faham dengan saudara kita, lalu nanti di surga hal-hal tersebut tidak kita lagi dapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa naza'na, an-naza' itu artinya dicabut ya, dari akar-akarnya. Wa naza'na ay akhrajna ma fi sudurihim, pada hati-hati pada dada-dada mereka ya, langsung dicabut dari tempatnya, dari akar-akarnya. Min ghillin, ini ada kata-kata min dan ghillin dalam bentuk nakirah untuk menunjukkan keumumannya. Jadi secara umum apapun bentuk penyakit hati tersebut dan sedikit apapun ya. Kalau ada yang mengatakan saya masih punya sedikit persoalan, sedikit saja persoalan dengan saudara kita, nanti di surga hal itu sudah akan dicabut ya, dan tidak lagi tersisa sedikit pun. Dikatakan gil di sini asyahna, yaitu perasaan jengkel, wal adawah dan permusuhan, wal hiqd wal hasad, ya hasad dan dengki pada saudara-saudara kita. Ikhwanan, ya mereka akan menjadi ikhwan, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka sebagai bukti mereka telah bersaudara, tidak lagi persoalan di antara mereka, ala sururin, ya mereka akan berada di surur. Ya, surur artinya dipan-dipan, sofa-sofa, tempat duduk yang sangat indah. Ya, di ayat yang lain Allah mengatakan sururun marfu'ah, ya tempat-tempat duduk yang tinggi, ya yang sangat indah dan menunjukkan kemuliaannya. Mutaqabilin, dan ini juga sebagai penegasan bahwa tidak ada lagi persoalan di antara mereka karena mereka siap untuk berhadap-hadapan. Mutaqabilin. Dalam tafsirannya dikatakan yuqabil ba'dhum ba'dha. Mereka saling menghadap, wajah mereka saling berhadapan, tidak lagi saling menyamping dan tidak ada apatah lagi sampai membelakangi di antara mereka. Dalam tafsir juga disebutkan la yanzuru ahadun minhum ila qafa sahibihi. Tidak lagi ada seorang yang melihat tengkuk saudaranya. Ya, jadi bukan ada yang bagian depan, belakang. Ya, kalau kita berada duduk di satu tempat,
kita duduk di saf kedua umpamanya, kita akan melihat tengkuk dari saudara kita, punggung saudara kita. Adapun penduduk surga ketika mereka duduk sesama mereka, maka bukan duduk model seperti itu, tapi duduk saling berhadap-hadapan, tidak ada yang di belakang, mereka saling melihat wajah-wajah saudaranya, mereka sangat gembira melihat wajah-wajah saudaranya, dan tidak ada lagi yang melihat punggung dan tengkuk-tengkuk mereka. Dan ini salah satu makna hadis Nabi SAW, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Ya, di dunia memang kita sudah diadab, ya, sudah ditakdib, sudah diberikan adab, ya, pengajaran, pendidikan yang sangat luar biasa dari Nabi kita SAW, di mana beliau mengatakan la tabaghadu wala tadabaru. Jangan kalian saling membenci pada hati kalian, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi dengan fisik kalian. Ya, kata ulama kita, kadang ada orang mengatakan, saya tidak punya persoalan dengan saudara saya. Saya tidak dengki kepadanya, saya tidak benci, saya tidak marah kepada dia. Tapi dalam muamalahnya, dari penampilannya, dia tidak pernah mau berhadapan dengan saudaranya, dia selalu membelakangi saudaranya. Ini menunjukkan kesombongan yang tidak tepat. Ya, walaupun dia mengatakan saya tidak benci, tapi cara yang ditampilkannya, penampilannya menunjukkan masih ada persoalan. Sebagaimana kadang ya ada seseorang yang mungkin dia masih berhadapan dengan saudaranya, bahkan mungkin senyum dengan saudaranya, namun senyum yang tidak ikhlas, ya, senyum yang terpaksa, dan hatinya masih jengkel kepadanya. Ya, karena itu dalam kenikmatan surga, hal itu tidak ada lagi sama sekali. Hatinya telah dicabut semua kedengkian, dan fisiknya pun saling berhadapan satu sama lain sebagai bentuk kesempurnaan ukhuwah dan kecintaan di antara mereka. Ala sururin mutaqabilin. Wa fi ba'dil akhbar, dan dalam sebagian riwayat, ya, walaupun tidak disebutkan dalam hadis, namun sebagian ahli tafsir mengatakan innal mu'min fil jannah, orang mukmin di surga itu, idza wadda an yalqa akhahul mu'min, jika dia ingin bertemu dengan saudaranya orang yang beriman, dia rindu lagi kepada seorang temannya sesama beriman yang juga merupakan penduduk surga. Apa yang terjadi? Sara sariru kulli wahidin minhuma. Ya, maka tempat duduk saudaranya akan datang kepada dia. Ya, jadi tempat dipan-dipan itu akan mendekat. Ya, mereka tidak perlu capek untuk pergi ke tempat saudaranya. Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan dipan-dipan tempat duduk mereka satu sama lain hingga mereka bertemu. Fayaltaqiyani wa yatahaddatsani, maka keduanya akan bertemu dan keduanya akan berbincang-bincang, bercerita, ngomong di antara mereka. Ya, hari ini kita kadang rindu dengan saudara kita, namun kita belum sempat untuk berjumpa dengannya. Berapa banyak orang yang kita rindukan untuk kita bermajlis dengannya, belum sempat kita wujudkan, ya, impian, harapan kita itu. Adapun di surga, kapan kita menginginkan bertemu dengan saudara kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita. Dipan-dipannya akan berdekatan, dan akhirnya mereka berbincang-bincang, mereka melepaskan kerinduannya dengan penuh kebahagiaan. Lalu bagian-bagian yang terakhir dari kenikmatan ini, Allah mengatakan la yamassuhum fiha nasab. Mereka tidak akan massa yamassu adalah sekedar menyentuh, ya, tidak pernah tersentuh mereka dengan nasab, dengan perasaan capek, keletihan. Ya. Di dunia ini kadang kita merasakan nikmat dengan rasa letih kita, ya. Artinya kita kadang untuk mencapai tujuan, mencapai cita-cita, kita kadang perlu capek, perlu bersusah payah. Walaupun kita menikmati kecapean itu sebagai bentuk hiburan, ya. Sebenarnya kalau mau jujur, ya, kalau kita bisa mencapai cita-cita kita dengan mudah, maka itu tentu saja yang lebih mudah, yang lebih ideal, semuanya mengharapkannya. Namun kenapa kita kadang menghibur diri kita dengan capek kita, bahwa capek kita karena kita yakin bahwa capek kita akan berbuah yang manis, yang enak nanti di hari kiamat. Dan hari kiamat demikian keadaannya. Orang menikmati sesuatu tanpa merasakan kesulitan lagi. Orang mau ketemu dengan temannya, sebagaimana yang disebutkan, tidak perlu capek-capek dia mendatanginya, tapi justru tempat duduk masing-masing akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia ingin memetik satu buah, kutufun daniyah, ya, dialah sesuatu yang mudah untuk dipetik, dekat untuk dia petik, apa saja akan dimudahkan baginya.
maka tidak ada lagi perasaan capek ya di surga kelak. Dan capek sedikit pun ya. Jadi ada biasa orang mengatakan enggak apa-apa ya, yang penting tidak terlalu capek ya. Kalau di sana tidak terlalu pun tidak ada ya, semua capek tanpa ada tidak ada rasa capek sedikit pun. Tidak ada keletihan sedikit pun. Semuanya serba bahagia, semuanya serba mudah. Oleh karenanya dunia ini memang tempat untuk kita capek, tempat untuk kita letih ya. Dan kalau kita mau merasakan kebahagiaan nanti di akhirat ya. Karena itu kita perlu bersabar-sabar dengan keletihan, kecapean di dunia untuk kita merasakan kebahagiaan yang tanpa ada rasa keletihan sedikit pun di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita hanya sekedar mau enaknya saja di dunia, lalu kita akan menjadi orang yang paling capek di akhirat ketika kita menjadi penduduk neraka. Waliyadzubillah. La yamassuhum fiha nasab. Lalu Allah menutup dengan wama hum bimukhrajin, wama hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan keluar selama-lamanya dari surga tersebut. Ya, dikatakan di sini Ahli tafsir mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, hadhihi anassu ayatin fil Qur'an alal khulud. Ya. Kata beliau, ini ayat yang paling nas ya, ayat yang paling jelas, gamblang, tegas bahwa penduduk surga akan kekal selama-lamanya, dan tidak akan keluar sama sekali ya. Banyak ayat yang mengatakan khalidina fiha, ada juga khalidina fiha abada, tapi ayat ini lebih jelas lagi ya. Ada juga ayat mengatakan wa ma hum bikharijina, tapi minan nar waliyadzubillah. Ya, orang kafir dikatakan tidak akan keluar dari neraka. Tapi untuk penduduk surga, selain khalidina fiha abada, maka ini di antara ayat yang paling jelas, gamblang dan tegas bahwa mereka tidak akan keluar selama-lamanya. Kan Allah mengatakan wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak akan dikeluarkan selama-lamanya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kekal yang tiada batasannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai penduduk surga. Dan tentu saja mencita-citakannya adalah harapan setiap kita, namun dia tidak akan mungkin terwujud kecuali kita mengusahakannya. Inna silatallahi ghaliyah. Inna silatallahi ghaliyah. Inna silatallahi ghaliyah. Inna silatallahi hiyal jannah. Sesungguhnya barang dagangan Allah mahal. Barang dagangan Allah mahal. Barang dagangan Allah mahal. Barang dagangan Allah adalah surga. Dan untuk mendapatkannya, mari kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Mari kita puasa sebaik-baiknya. Mari kita melaksanakan ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang disunnahkan di bulan ini, agar kita bisa keluar dari bulan ini dalam keadaan diampunkan dosa-dosa kita dan meraih predikat ketakwaan sebagai syarat yang penting untuk merasakan kebahagiaan surga. Barakallahu fikum, waffaqanallahu ta'ala jami'an likulli ma yuhibbu wa yarda, wa ja'alana Allahu ta'ala min ashabil jannah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dan seluruh keluarga kita dan orang yang kita cintai di surganya kelak, sehingga kita bisa kembali berbahagia bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.